الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi ini di Sabtu 11 Muharram 1445 Hijriah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kita karunia rezeki lahiriah maupun rezeki batiniah. Ya. Kita masih diberikan oleh Allah kecukupan lahiriah, sekaligus oleh Allah diberikan semangat, ya, kemauan dan kemampuan untuk uluhiyah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub ilallah. Sehingga dengan demikian semoga iman kita, takwa kita semakin meningkat, semakin bertambah, sehingga kita semakin mendapatkan kepuasan batiniah. Amin. Ya, mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma. Salat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ya. Para santri yang mulia, sebelumnya maaf yang tak terhingga, Ustaz datangnya telat, ya, masuk ke Skype-nya telat, ya. Karena ini di tempatnya Ustaz itu sebenarnya azannya jam 4.30, ya. 4.30 azannya, tetapi ikomatnya itu jam 4.50. Nah, jadi saat itu baru berangkat untuk imamin itu jam 5 kurang 10 gitu ya. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan atas keterlambatan Ustaz, ya. Dan selanjutnya kita akan membahas kembali materi kita terkait dengan an-nar wa ahlun. Nah, ya. Nah, kita terakhir kemarin sampai mana materinya? Sampai apa? Ini kita akan menolak neraka. Oh ya, ya. Amalan-amalan atau amal soleh atau ketaatan yang bisa menghindarkan kita dari neraka. api neraka. Ya. Jadi keutamaan amalan-amalan yang menyebabkan kita terhindar dari neraka. Nah, gitu. Para santri yang mulia, baik, kemarin Ustaz sampaikan bahwa kita akan bahas beberapa amalan yang marojiknya tertuang dalam kitab Sananul Muhtadin, gitu ya. Masih ingat betul? Sana. Ya. Kita akan bahas beberapa amalan-amalan dalam kitab Sananul Muhtadin fi Maqamatiddin, ya, yang ditulis Syekh Al-Mawaq, ya. Terkait dengan itu, ya, kita akan coba belajar dari kitab ini. Kitab yang ditulis kurang lebih ya abad ke-9 Hijriah. Berarti kalau 9 Hijriah itu ya sekitar tahun 897-an.
atau 900-an Hijriah. Kalau sekarang 1445 berarti berapa tahun yang lalu kira-kira? Sekitar apa? 450 tahun yang lalu. Ya, itu nanti kita akan bahas itu. Namun sebelum ke situ ada satu amalan yang cukup ya, harus kita perhatikan karena amalan ini benar-benar bisa menghantarkan seorang hamba ya, terhindar dari api neraka. Gitu ya. Ada satu amalan ya, dan amalan ini untuk zaman sekarang kadang terasa sulit ya, terasa sulit untuk dilakukan. Nah, gitu ya. Terasa sulit untuk apa? Untuk dilakukan. Gitu. Nah, amalan apa itu? Yaitu amalan yang kaitannya dengan apa? Ainun. Nah, apa ainun itu? Mata. Mata. Mata ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi ya, dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib ya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang sekaligus ahli tafsir. Ya. Rasulullah bersabda ya, ainani ya. Ainani, apa ainani artinya? Dua mata. Dua mata. Kalau satu mata ainun. Kalau ainani dua mata. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apa itu? Pertama, ainun. Ya. Mata bakas min khasiyatillahi. Pertama ini. Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya. Pertama apa? Ainun bakas min khasyatillahi. Mata yang menangis karena apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa ainun. Ya, yang kedua adalah mata yang batas ya. Tahrusu fi sabilillah ya. Yaitu mata yang begadang ya. Yang yang melek malam karena ribat. Ribat itu berjaga-jaga dari serangan musuh. Ketika sedang apa? Fisabilillah. Ketika sedang berperang di jalan Allah. Jadi kalau Rasulullah itu kalau berperang kan biasanya berhari-hari. Maka kalau malam itu Rasulullah itu bikin apa namanya jadwal jaga, gitu ya. Yang lainnya istirahat, beberapa ditugaskan untuk berjaga-jaga. Itu ya. Namanya ribat. Namanya apa? Ribat. Ya, jadi kayak gitu. Maka ketika ada dua mata ini, yang pertama jika mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika perang di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini seiring dengan apa ya? Seiring dengan Al-Quran ya, surat Al-Maidah ya, surat kelima ayat 83 ya. Coba sekarang dibuka dan dibaca surat Al-Maidah surat kelima ayat 83.
Yang sudah ketemu langsung dibaca, yang lainnya menyimak. Wa idza sami'u ma, itu awalnya. Monggo di bawah yang sambut kepanggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minas dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri. Saya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad." Allah marhamna bil Quran. Jadi sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya apa? Ayat ini turun pada saat itu. Ayat ini turun terkait dengan menurut keterangan ini ya, sahabat Ibnu Az-Zubair itu. Ayat ini turun terkait dengan Raja Najasyi. Terkait dengan apa? Raja Najasyi dan pengikutnya ya. Ya, jadi begitu ada ayat yang diturunkan, begitu dibacakan oleh sahabat Ja'far ya, maka Raja Najasyi itu menangis. Akhirnya mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik para santri sekalian, Ustaz bisa izin sebentar? Ustaz, monggo. Ya, sebentar ya.
Para sahabat sekalian, apakah suara Ustadz masih terdengar jelas? Masih Ustadz. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Tadi sampai kepada Quran, surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-83. Jadi dari dua dalil ini, dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah adalah mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, mata yang tidak akan tersentuh oleh Api neraka. Kalau matanya tidak tersentuh oleh api neraka, berarti apa? Pemiliknya juga tidak akan Tersentuh. tersentuh oleh api neraka. Gitu ya. Kalau kita bercermin kepada diri kita, pripun ibu-ibu sekalian? Kita kadang menangis di hadapan Allah. Gitu. Tapi kadang posisi kita menangisnya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena mengadu atas masalah-masalah kita. Gitu. Betul tidak? Betul, Ustaz. Ya, kita baru ya Allah, kita menyebut nama Allah, gemetar hati kita, gitu ya. Gemetar hati kita, kemudian bercucuran air mata kita, gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkan masalah. Nah, ini harus kita rubah. Karena secara umum seperti itu. Apakah nggak boleh seperti itu, Bu? Boleh. Tetapi posisi kita sudah harus naik level. Gitu ya. Jadi malam-malam kita di sepertiga malam yang terakhir, kita bangun, kita sholat, kemudian kita berzikir kepada Allah, kemudian dengan penuh rasa tawadu, rasa khusyuk dan takut kepada Allah. Ketika mengucapkan, ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mata ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa telinga ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa lisan ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa tangan dan kaki kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa perut dan farji kami ya Allah. Kita saat itu ketika meneteskan air mata, maka itu menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sangat jelas ketika Allah memberikan memberikan pemahaman kepada kita gitu ya terkait dengan hal ini gitu ya. Di antaranya ada sebuah ayat yang memberikan pemahaman kepada kita gitu ya. Mungkin panjenengan bahasanya adalah ketika ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan semacam teguran ya, memberikan pemahaman kepada kita gitu ya. Dengan kalimat belumkah datang waktunya gitu ya. Belumkah datang waktunya ya. Orang-orang mukmin itu hati mereka tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah gitu ya. Jadi ini akan menjadi pemahaman kepada kita, pemahaman yang bagaimana bahwa ternyata amaliyah amaliyah terkait dengan meneteskan air mata bagi seorang itu penting. Ya. Karena apa? Ya tadi posisi kita ketika seorang hamba itu menangis di hadapan Allah, maka itu di situ wujud dari apa? Takut kepada Allah. Iya. Ya gitu ya. Nah, ayo kita kembali bercermin kepada kita ya. Coba kita bercermin kepada Allah, bercermin kepada diri kita, kemudian bercermin terhadap dan posisi kita di hadapan Allah. Kira-kira bagaimana kondisi diri kita?
Kira-kira bagaimana? Coba kita perhatikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita ya. Mungkin dalam surat Al-Hadid ya. Surat apa? Surat apa? Al-Hadid ya. Ayat yang ke-16. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa liyakunu kalladzi utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqassat qulubuhum wa katsiran minhum fasiqun gitu ya. Di situ Allah taala berfirman ya bahwa belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hati mereka menangis kedua matanya, mencucurkan air mata kedua matanya mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka. Kemudian di sini janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan mereka di antaranya adalah orang-orang yang fasik ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita semakin memahami ya bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu kalau dalam surat Al-Anfal ayat 2 ya. Surat apa? Al-Anfal. Ayat 2 di situ jelas-jelas ya. Ini cukup masyhur ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allahumma arhamna bil Quran. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang boleh disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita tidak heran ya kalau orang-orang yang memiliki rasa keimanan yang tinggi kepada Allah ya. Rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, selalu zikrullah gitu ya. Kalau baca Al-Quran gitu, ya misalnya sendiri atau pada saat dia sholat gitu, misal sendiri atau pada saat dia ngimamin kalau jadi imam, maka ketika ketemu ayat-ayat tertentu kan kita baca dia apa? Menangis sesenggukan ya sampai apa? Dia tidak bisa melanjutkan membaca ayat itu. Menangis senggukan. Nah dari sini ternyata kita melihat bahwa ketika seorang itu menangis karena takut kepada Allah, itu adalah pembuktian keimanan. Pembuktian apa? Keimanan. Mungkin kita pernah disindir oleh Rasulullah atau mendengar penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasulullah bersabda Innal mu'min yara dzunubahu ya. Sesungguhnya ketika orang mukmin yara itu apa? Melihat. Dzunubahu. Dzunubahu itu jamak tunggalnya zambin. Zambin karena dosa, kalau dzunubahu dzunuban dosa-dosa. Dosanya hu di sini dengan orang mukmin. Sungguhnya orang mukmin ketika melihat dosa-dosanya ya ka'annahu qa'idun tahta jabal ya yakhafu an yaqa'a alaihi. Jadi ketika seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di apa? Tahta jabal. Tahta itu di bawah, jabal itu gunung ya. Qa'id tahta jabal, berada di kaki gunung. Jadi ketika seorang mukmin itu mengingat dosa-dosanya, dia akan merasa seolah-olah dia berada di kaki gunung. Ya. Qa'id tahta jabal. Terus apa?
yakhafu an yaqa'a alaihi. Jadi seolah-olah dia itu berada di kaki gunung dan khawatir gunung itu akan menimpanya. Gitu. Maka dia sangat takut kepada Allah. Allah mengingat apa? Mengingat apa? Dosa-dosanya. Ya. Mengingat dosa-dosanya. Kemudian wa innal fajir, adapun orang-orang fajir, apa fajir itu? Orang-orang yang melakukan fujur. Fajir itu apa? Orang-orang yang suka berbuat dosa atau orang yang durhaka. Ya. Wa innal fajir, adapun orang-orang yang durhaka, bahu ketika mereka melihat dosa-dosa mereka, kadzubabin. Apa artinya itu? Kadzubabin marra ala anfihi. Apa itu? Jadi sebaliknya orang-orang durhaka atau orang fajir itu ketika melihat dosa-dosanya, dia seperti melihat apa? Lalat yang hinggap di atas hidungnya. Ia mengusirnya dengan tangannya. Maka lalat itu terbang. Gitu ya. Itu perbedaannya. Ya. Perbedaannya di situ. Jadi kalau orang beriman itu melihat dia dosanya, dia merasa seperti di bawah kaki gunung. Dan dia khawatir gunung itu akan apa? Menimpanya. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi ya, yang bacakan barusan ya. Jadi begitulah ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, dia memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Memiliki apa? Rasa takut. Ya. Kemudian ini ada penjelasan yang lain ya. Ya, jadi ini ada sebuah riwayat dari Mutarrib ibnu Abdullah ibnu Syukhair ya, dari bapaknya. Ia berkata, aku pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang sholat. Nah, jadi bapaknya siapa? Mutarrib ibnu Abdullah ibnu Syukhair ya. Bapaknya Mutarrib siapa? Abdullah ibnu Syukhair. Nah, yang ngomong anaknya siapa? Mutarrib ibnu Abdullah ibnu Syukhair. Ya, dari anaknya ini Mutarrib ibnu Abdullah ibnu Syukhair, dia mengatakan dari bapaknya. Bapaknya siapa? Mutarrib siapa? Abdullah bin Syukhair. Maka Abdullah bin Syukhair itu berkata, aku pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang sholat. Lalu aku mendengar perutnya Rasul itu bunyi mendidih seperti bunyi mendidihnya air di alat untuk memasak air itu. Gitu ya. Dia mendengar apa? Perut Rasulullah mendidih. Bunyi mendidih seperti air yang mendidih di tempat merebus air. Nah, ini yang dimaksud dengan bunyi perutnya mendidih ini ya, seperti air yang mendidih yang bergejolak-gejolak itu di atas panci atau di atas alat untuk rebus ini, misalnya ceret gitu ya. Yang dimaksud ini oleh para ulama diterjemahkan adalah ini Rasulullah ini menangis terisak-isak. Menangis apa? Terisak. Jadi gitu ya. Padahal kita tahu ya, Rasulullah itu ketika menangis terisak-isak itu kenapa sih? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu kita paham Rasulullah itu apa? Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa. Itu aja memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Nah, sedangkan kita pribun, kita yang lemah, hina, dina ini, gitu ya. Kadang kita nggak ada takut-takutnya kepada Allah. Gitu lah. Kita mau berbuat dosa biasa aja tuh. Kita mau melanggar perintah Allah, ya biasa aja tuh.
kita mau melaksanakan larangan Allah, kita biasa aja tuh. Nggak ada rasa takut-takutnya kan itu. Padahal kita belum dijamin gitu ya. Kan itu. Nah, tetapi dengan kita hari ini belajar, kita berharap kita itu memiliki hati yang khauf min Allah. Ya, hati yang memiliki rasa takut kepada Allah. Pada Allah gitu ya. Nah, ada penjelasan yang lain ya. Ini penjelasan dalam kitab Hilyah Al-Auliya ya. Ya. Dalam kitab apa? Hilyah Al-Auliya. Hilyah itu hiasan. Aulia itu apa? Para kekasih Allah atau para wali. Ya. Wah, ya. Jadi kalau wali ya, itu tunggal. Kalau para wali maka sebutannya Aulia. Aulia. Ya. Para wali sebutannya aulia ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam kitab Hilyah Al-Auliya ini jelaskan ya. Kan kalau Rasulullah itu menangis ya ketika sholat ini sebenarnya Rasul sedang apa? Memberikan pelajaran. Memberikan pengajaran kepada siapa? Kepada umatnya, kepada kita. Adapun di antara umatnya yang memenuhi ajakan Nabi itu, kalau dalam kitabnya adalah namanya Yazid ibnu Mursid. Yazid ibnu Mursid. Jadi suatu hari Yazid ibnu Mursid ini ditanya. Ya. Jadi suatu hari ada yang bertanya kepada siapa? Yazid ibnu Mursid. Ditanya begini, mengapa wahai Yazid, mengapa matamu tidak pernah kering? Nah, gitu ya. Kenapa matamu tidak pernah kering? Ya, gitu ya. Ketika ditanya begitu, maka Yazid ibnu Mursid ini kembali bertanya atau balik bertanya. Memangnya apa urusanmu? Gitu. Kok kamu ingin mengetahui sebabnya? Gitu ya. Jadi intinya Yazid ini tidak mau diketahui oleh orang lain. Gitu ya. Kalau orang lihat kan ini Yazid ini matanya nggak pernah kering. Masih nggak pernah kering itu nangis belum. Ya. Baca Al-Quran nangis, zikir nangis, berdoa nangis, sholat nangis. Gitu ya. Gitu ya. Kalau kita apa? Bedanya kita kan dikit-dikit ketawa. Iya, sedangkan ini Yazid ini dikit-dikit nangis. Gitu ya. Kalau kita makomnya seperti Yazid gimana? Wah, nggak bisa kerja kita. Gitu kali ya. Kalau jenengan seperti Yazid gimana? Bos jenengan bilang apa? Kamu itu nangis melulu sih kerja di sini. Gitu ya. Ustaz. Iya. Bersyukurnya kita tidak selevel sama Yazid. Nah, ini cara pandang yang salah. Seharusnya kita itu iri. Seharusnya kita iri ya. Ya Pak, pengen iri yang dimaksud kita itu seharusnya aku ingin seperti Yazid. Kan gitu. Jadi begitu dibacakan Allah, nama Allah terdengar di telinganya, hatinya sudah bergemuruh, sudah bergetar. Ya. Hatinya bergemuruh atau bergetar dan dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Yazid ditanya, mengapa matamu tidak kering? Tidak pernah kering. Maka Yazid dia balik bertanya, emangnya apa urusanmu? Engkau ingin mengetahui sebabnya? Gitu ya. Nah, kemudian orang yang bertanya kepada Yazid ibnu Mursid ini mengatakan begini, semoga saja Allah memberi manfaat dari pertanyaanku ini, ya gitu. Yang bertanya ngomong begitu. Ketika Yazid mengatakan apa urusanmu, kok engkau ingin mengetahui sebabnya, maka yang bertanya ini mengatakan semoga
Semoga saja Allah memberi manfaat atas pertanyaanku ini. Maka Yazid pun menjawab, sesungguhnya ya. Jadi kenapa kok mataku tidak pernah kering, kata Yazid. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah mengancamku jika aku mendurhakainya, maka Allah akan menjarakan aku di dalam neraka. Gitu. Jawabannya begitu ya. Kenapa engkau kok menangis terus? Karena Allah mengancamku. Jika aku mendurhakai Allah, maka Allah akan memenjarakanku ke dalam neraka. Kemudian Yazid melanjutkan, wallahi, demi Allah, sekiranya Allah hanya mengancamku dengan sekedar memenjarakanku di dalam kamar mandi, ya gitu ya. Demi Allah, kata Yazid, jika Allah mengancamku dengan sekedar memenjarakanku di kamar mandi, itu pun sudah cukup membuatku terus-menerus menangis hingga air mata ini tidak pernah kering. Jadi kayak gitu ya. Jadi gitu. Nah ini gambaran ini tertuang dalam kitab apa tadi? Hilyah Aulia. Ya, jadi seperti itu ya. Nah. Kemudian di sisi lain ada ada penjelasan ya. Ya, sebelum kita masuk ke hadis yang lain, ada riwayat yang lain, tapi ini dalam kitab yang berbeda ya. Kalau tadi kitab apa? Hilyah al-Aulia. Kalau berikutnya kitab namanya Al-Yaqutah. Apa? Al-Yaqutah. Ya. Dalam kitab Al-Yaqutah ini dijelaskan ya. Ya, begini penjelasannya. Ulama Yunus mengatakan setelah kematian, setelah apa? Setelah kematian tidak ada tempat tinggal kecuali salah satu dari dua tempat. Kalau tidak di surga berarti Di neraka. Ya cuma itu pilihannya. Kalau tidak di surga berarti di neraka. Di neraka. Ya. Gitu ya. Karena itu ketika ada seorang bernama Atha As-Sulami ya. Ketika Atha As-Sulami itu dicela karena terlalu banyak menangis ya. Nah, gitu ya. Jadi ini ulama tabi'in ya, wali di zaman tabi'in. Atha As-Sulami ini dicela, banyak orang mencelanya karena Atha As-Sulami ini apa? Terlalu banyak menangis. Maka Atha As-Sulami ini berkata, sesungguhnya jika aku ingat ahli neraka, jika aku ingat apa? Ahlun nar, siksaan yang mereka terima, gitu kata Atha As-Sulami ya. Ustaz ulang. Sesungguhnya ya, jika aku ingat ahli neraka dan siksaan yang mereka terima, aku bayangkan diriku ada bersama mereka. Jadi dia itu membayangkan aku bersama gitu ya, bersama dengan ahli neraka yang sedang disiksa dengan kehinaan itu. Setelah itu Atha As-Sulami berkata, bagaimana mungkin seseorang yang diikat dan diseret ke neraka tidak menangis? Yang itu kan. Kemudian ditambah satu lagi sebelum kita baca ayat ya. Masih kembali ke kitab yang tadi sebelum kitab Al-Yaqutah tadi apa? Hilyah Aulia ya. Ya. Nah, ada penjelasan di situ ya terkait dengan Sa'id Ibnu Abdul Aziz. Apa? Sa'id Ibnu Abdul Aziz. Ini juga wali di zaman tabi'in ya, setelah masa sahabat ya. Sa'id Ibnu Abdul Aziz ini ditanya, tangisan apa yang selalu ada dalam sholatmu?
Tangisan apa yang selalu ada dalam sholat? Sholatmu. Maka Sa'id Ibnu Abdul Aziz menjawab, ya, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku diumpamakan berada di dalam jahanam. Gitu. Jadi kalau orang itu sholat itu dia itu merasakan aku sedang di neraka jahanam. Gitu. Artinya apa? Sholatnya itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Karena orang sholat itu sedang apa? Menghadap Allah. Menghadap Allah. Allah melihatnya. Jadi ketika orang sholat itu seolah-olah dia sedang berdiri rukuk sujud di hadapan Allah yang maha agung. Dan Allah sedang apa? Sedang melihat kita di depan kita gitu. Bagaimana coba? Oke, anggap saja misalnya kita itu ngadep seorang raja atau seorang presiden yang kekuasaannya besar. Kalau di depannya apa yang terjadi? Pasti kita akan Takut. Ya kita akan berperilaku yang bagaimana tidak mendatangkan kemurkaan atau kemarahan dari raja itu. Nah, ini kita bicara raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Sa'id Ibnu Abdul Aziz itu kalau sholat itu dia itu merasa aku itu dilihat Allah sekarang. Aku berada di sedang bersimpuh di hadapan Allah, gitu kan. Gemetar hatinya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Gitu ya. Nah, pilihannya adalah tadi ya. Pilihannya adalah gimana kita. Kira-kira kalau konteksnya kita itu mau pilihannya nih ya, kalau misal ditanya. Lalu kira-kira kalau kita ditanya tangisan mana yang akan kita pilih kira-kira? Tangisan tangisan ketika masih di dunia atau tangisan ketika udah di akhirat. Ini terkait apa? Ya, terkait dengan ada penjelasannya. Penjelasan dari siapa? Hujjatul Islam. Syekhul Islam kita siapa namanya? Kalau dalam kitab yang sedang kita bahas ini kitab apa? Kitabnya apa yang kita bahas awalnya ketika kita kajian ini? Narwa Ahlun Nar. Lah kitab awal dulu. Kita itu aslinya ini menjelaskan kitab yang nggak tebel itu loh. Kitabnya nggak terlalu tebal. Kitabnya siapa? Judulnya apa? Ayyuhal kan gitu tuh awalnya kita memang itu. Nah ini tuh sebenarnya berbagai kitabnya ini kitab-kitab yang kita buka ini menjelaskan melengkapi penjelasan dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh siapa? Imam Ahmad Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Nah terkait dengan menangis ini Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin ya kitab yang masyhur ya. Kitab yang sangat terkenal ya kitab ini ya. Gitu ya. Kitab yang apa? Terkenal ya gitu. Jadi begini ya. Seorang itu akan merasakan ya misalnya. Jadi gini, ketika tadi misalnya ada Sa'id Ibnu Aziz ketika sholat itu selalu menangis terus. Kemudian tadi apa Yazid siapa? Ibnu Mursyid. Ya. Dia matanya nggak pernah kering. Apapun dia nangis. Ya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa mereka seperti itu? Gitu ya. Mereka takut kepada Allah. Betul sekali ya. Mereka bisa melakukan itu semua. Mereka bisa merasakan getaran hatinya ketika nyebut nama Allah atau mendengar kata Allah gitu ya. Ya, mereka itu bisa seperti itu karena apa? Karena mereka itu punya rasa takut yang membakar hati. Ya, mereka ada rasa
Takut. Takut yang membakar Hati. hati. Ya. Sehingga dengan rasa takutnya ini bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Sehingga orang yang rasa takut kepada Allah ini seolah-olah apa? Pandangan batinnya itu menjadi tembus pandang. Sehingga dia itu seolah-olah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Karena pernah beberapa saat kemarin Ustaz membahas tentang ghafilin ketika rapat koordinasi dengan manajemen Cahayako ya. Jadi ternyata orang-orang yang lalai itu orang-orang yang tidak terhubung dengan Allah. Orang-orang yang tidak terhubung. Orang tidak terhubung namanya ghafilin. Nah, gitu ya. Orang-orang lalai. Jadi ketika kenapa seorang itu bisa seperti Said Ibnu Abdul Aziz ketika dia itu apa? Selalu menangis. Iya. Kemudian ketika sholat selalu menangis. Kemudian seperti siapa tadi? Atha As-Sulami. Ya. Atha As-Sulami. Ya. Jadi ketika dia itu Atha As-Sulami itu begitu dia itu ingat ahli neraka dan siksaan yang mereka terima, dia itu seolah-olah apa? Membayangkan dirinya ada di dalamnya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Yazid Ibnu Mursid. Matanya tidak pernah kering. Nah itu semua bisa dirasakan hanya oleh orang-orang yang rasa takutnya sudah membakar hatinya, yang sehingga menambah keyakinannya atau keimanannya, sehingga seolah-olah orang demikian itu pandangan hatinya akan menjadi tembus pandang, karena ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya lalai. Mereka itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang lalai. Seperti siapa? Umar Ibnu Zar. Ya, ini dalam kitab apa tadi? Ihya. Umar Ibnu Zar ya. Menamai kelompok ini, kelompok yang dia itu sudah menangis karena rasa takut kepada Allah itu apa? Seperti diistilahkan dengan Naihah as-Sakla. Naihah al-Sakla. Apa artinya itu? Orang yang menangis menangis ya, terseduh-seduh meratapi karena apa? Kematian anaknya. Gitu. Jadi seolah-olah seperti itu. Kan kalau orang itu sedih tinggal kematian anaknya itu dia itu nggak terbendung rasa tangisnya. Karena rasa cintanya, rasa sayang yang mendalam kepada anaknya itu kan itu. Maka Zar Ibnu Umar berkata kepada ayahnya, gitu ya. Ayahnya Zar Ibnu Umar siapa? Ya Umar. Ya, Umar Ibnu Zar. Nah, gitu ya. Ini ada ulama wali tapi ayah dan anaknya namanya dibalik. Ayahnya namanya Umar Ibnu Zar. Nah, anaknya namanya Zar Ibnu Umar. Gitu ya. Kalau dulu gitu ya. Gitu ya. Zar Ibnu Umar berkata kepada ayahnya, yaitu Umar Ibnu Zar, ya Abi, ya wahai ayahku, mengapa jika orang lain, nah ini ya, menasihati mereka tidak menangis. Gitu. Wahai ayah, mengapa jika orang lain menasihati mereka tidak menangis? Tapi jika engkau wahai ayahku, gitu ya, jika engkau menasihati manusia, mereka selalu menangis. Nah, gitu. Maka ayahnya yaitu Umar Ibnu Zar itu menjawab begini. Ya bunayya, wahai anakku, ratapan orang yang ditinggal mati anaknya sangat berbeda dengan ratapan mereka orang yang diupah. Orang yang diupah itu berarti orang dapat upah, dapat gaji. Jadi gini, orang yang menangis
karena ditinggal mati anaknya, dia itu tidak mengharapkan upah apapun. Tapi tangisannya tangisan ratapan. Sedangkan orang yang menangis di hadapan Allah itu karena apa? Dia itu pengen ujroh, pengen upah dari Allah. Agar apa? Allah dari neraka. Nah, maka dari sinilah dijelaskan mereka yang tidak pernah menangis di dunia kelak akan menangis di akhirat. Ya. Mereka yang tidak pernah menangis di dunia kelak akan menangis di neraka. Menangis di neraka. Ya. Nah, maka dari sini ayo gitu ya. Gitu. Nah, ayo kita dari sini kan oke. Bagaimana sih tangisan penduduk neraka? Nah, coba sekarang dibaca surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat 17 ayat 109. Tunggu diawasi Ibu. Surat 17 surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 109. Ayo, waktunya sampai habis nggak? Belum Ustaz. Udah jam 6 lewat loh nih. Jam 7 lewat nih. Jadi mulainya juga lebih. Mulainya juga jam 6 lewat ya. Oh iya, baru ingat. Oke. Ayo kita baca dulu surat Al-Isra ayat 109. Ya Ustaz. Iya betul, 109. Ngadios. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Artinya, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Jadi dari sini, kalau dari ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang beriman yang sudah terbakar hatinya dengan rasa takut kepada Allah, gitu ya. Maka jika mereka menyungkur di atas muka mereka, maksudnya apa kira-kira kalau menyungkur di atas muka mereka? Sedang apa? Sujud kepada Allah. Sedang bersujud kepada Allah, maka mereka menangis dan bertambah khusyuk. Sedangkan berarti dia itu di mana? Posisinya di mana? Di dunia menangis ya. Kan gitu ya. Nah, ini terkait berbeda dengan dalam kitab ini Laila Bainal Jannah wa Nar ini. Mereka yang tidak pernah menangis di dunia kelak akan menangis di akhirat gitu. Ini juga terkait dengan di sebuah hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Musa dalam kitab Sahih Al-Jami ya. Ketika terkait dengan siksaan yang berat nih ya. Ya. Jadi begini ya. Hadisnya sangat panjang ya. Boleh langsung Ustaz bacakan ininya ya. Ya Ustaz. Langsung Ustaz artikan aja ya. Ya. Jadi begini. Hadis ini mulai dari ketika Rasulullah bersabda bahwa mereka yang tidak pernah menangis di dunia. Ini hadis ya. Mereka yang tidak pernah menangis di dunia kelak akan menangis di akhirat. Namun kata Nabi, sayang sekali tangisan itu pecah saat waktunya telah berlalu dan bencana telah datang. Banyak orang yang menangis ketika dia itu di akhirat gitu. Kalau di akhirat kan berarti apa?
waktu telah berlalu, berarti sudah nggak di dunia. Yang kedua, bencana telah datang. Kalau tadi dia menangis terseduh-seduh, maka menangisnya itu tidak pernah ada tidak ada gunanya. Ya, maka sungguh masa beramal telah pergi dan masa hukuman telah datang. Dahulu itu apa? Kira-kira? Ketika dunia. Ya, pintar sekali nih. Ya, jadi dahulu ketika masih hidup dunia, mereka tidak pernah menangis karena menyia-nyiakan waktu, kemudian mengerjakan dosa, atau karena apa? Karena luputnya ketaatan, atau ketika dia tidak melakukan ketaatan. Mereka juga tidak pernah menyesal atas besarnya bencana yang akan menimpanya. Jadi ketika dia tahu bagaimana nasibnya gitu, kalau orang melakukan dosa, tapi dia nggak pernah nyesal, nggak pernah insaf, tidak pernah menyesal. Dan karena itulah mereka mendapatkan siksaan yang sangat berat. Sampai Rasulullah melanjutkan dengan sabdanya, sungguhnya penduduk neraka benar-benar menangis dan mengeluarkan banyak air mata. Satu ulang, sungguhnya penduduk neraka menangis dan mengeluarkan banyak air mata. Hingga seandainya perahu-perahu dilepaskan pada air mata mereka, pastilah perahu-perahu itu akan berlayar. Kemudian setelah air matanya habis, mereka akan menangis dengan mengeluarkan darah. Gitu. Begitu. Kalau orang kafir, orang yang berdosa itu kalau di akhirat gitu. Ketika dia menangis, air matanya habis, maka yang keluar adalah darah. Menangis darah. Menangis darah. Maka dari surat 17, surat Al-Isra 109, dan dalam hadis riwayat Hakim ini kita bisa memilih lalu tangisan mana yang engkau pilih gitu ya, dan kepada golongan mana engkau akan bergabung. Kalau misalnya seperti itu, jawaban panjenengan bagaimana? Tangisan di dunia. Tangisan di dunia. Terus kepada siapa harus bergabung? Kepada orang-orang mukmin. Iya, orang-orang mukmin. Orang yang hatinya sudah terbakar karena rasa takut kepada Allah. Nah, insya Allah dengan ketika kita mengikuti orang-orang mukmin yang hatinya itu gemetar dan terbakar karena rasa takut kepada Allah, maka tangisan itu akan mengundang rahmat Allah. Ya. Amin. Mungkin pada saat kita menangis, Allah melihat kita keadaannya menangis. Yang dengan demikian semoga kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita, kepada siapapun yang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, wallahu taala alam, semoga amal yang pertama ini ya. Amalan ketaatan yang bisa menghindarkan dari neraka. Gitu ya. Ini bisa menjadi pelajaran berharga kepada kita. Ya. Maka mulai sekarang yuk kita lazimkan, kita dawamkan, kita biasakan, kita itu bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, gitu ya. Kalau tadi digambarkan oleh Nabi bahwa orang mukmin itu kalau dia lagi ingat dosa-dosanya seperti apa? Tahta jabal. Dia sedang berdiri di bawah kaki gunung. Dan saat itu dia takut dan khawatir gunung itu akan menimpanya. Mungkin seperti itu ya. Sekali lagi semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, dan Allah menurunkan rasa takut hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Nakallahu wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Amin.
Sehat selalu. Amin. Semoga panjenengan nggih demikian. Amin. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.